Oke, selamat siang Pak Ari, apa kabar? Selamat siang Pak Joko. Kabar baik. Bapak bagaimana kabarnya? Sehat Pak Ari. Alhamdulillah, kelihatan sih. Bapak mukanya ceria. Iya, oke Pak Ari. Pak Ari sudah mempersiapkan untuk nanti coach ya? Oke Pak. Nah, coaching dengan Bu Refni ya? Siap. Saya sudah mempersiapkan segala yang akan saya lakukan di dalam coaching tersebut. Kira-kira sebelum melakukan coaching, rubrik penilaian apa sih yang Pak Ari yang akan nilai nanti? Tentunya saya akan menanyakan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang akan mengiring Bu Refni kepada penyelesaian, situasi penyelesaian yang akan dia jawab gitu Pak. Itu dengan itu saya yakin bahwa nanti Bu Refni akan menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang terjadi. Pertanyaan berbobot ya? Iya. Boleh nggak suatu pertanyaan itu sebetulnya kalau kita buat kasus yang terjadi pertanyaan-pertanyaan yang berkesan mengejas dan sebagainya? Sepertinya tidak Pak. Tidak boleh kita melakukan ini sepengetahuan saya Pak Joko ya. Bapak bisa terkait itu mengarahkan tidak boleh melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat judgment. Karena bagi saya bahwa pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dikembangkan oleh seorang coach. Sekarang Pak Ari sudah paham ya, apa semua dilakukan dan membuat pertanyaan berbobot tadi. Iya. Sekarang kira-kira Pak Ari akan menanyakan kompetensi kepada coaching di coaching ini apa yang dikembangkan? Yang saya kembangkan, saya tentunya harus mendengarkan secara aktif ya Pak. Alur dari pembicaraan coach sendiri. Ya mungkin saya akan coba untuk menyanyikan sebuah identifikasi. Lalu dari identifikasi baik secara permasalahan secara umum maupun permasalahan masuk kepada permasalahan secara esensial gitu. Dan nanti saya coba untuk mengarahkan dari mendengarkan aktif itu adalah coba untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan itu dan pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa dikembangkan ibaratnya seperti itu. Tanya berbobot. Mungkin lebih spesifik lagi pertanyaan yang akan dikembangkan di kompetensi yang apa ya? Secara observasinya. Kompetensi yang harus dilakukan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan positif. Pertanyaan positif. Iya. Jadi kompetensi yang akan saya lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat positif. Jadi setelah menanyakan pertanyaan yang positif, mungkin ada indikator pencapaian atau tujuan pengembangan yang ingin Pak Ari sampaikan atau nanti bagaimana kepada coach saat menjadi coach? Baik, tentunya saya akan menemukan coach dalam menyelesaikan permasalahan dan menentukan langkah-langkah di dalam penyelesaian tersebut. Karena bagaimanapun langkah-langkah yang harus dilakukan itu merupakan langkah-langkah yang sangat spesifik gitu Pak. Dan itu sangat identik dengan Tirta. Oh, alur Tirta ya? Iya. Di alur Tirta, Pak Ari sudah paham di alur Tirta yang mana ada apa? Tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di luar kepala udah paham ya? Di luar kepala Pak. Kalau itu karena sering disebutkan dan saya mempelajari itu secara detail Pak. Oke. Jadi Pak Ari nanti siap untuk coaching Ibu Refni dengan urutan atau dari kompetensi yang akan ditanyakan, lalu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot dan juga menanyakan kompetensi mana yang spesifik yang sudah Pak Ari rancang ya di rubrik yang nanti akan saya nilai untuk Pak Ari sebagai coach. Sudah siap Pak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi Pak Ari? Sepertinya sudah Pak. Saya sudah menceritakan tadi apa yang harus saya lakukan di dalam kegiatan bersama coaching, dalam kegiatan coaching, dan saya juga sudah tadi mengungkapkan apa yang harus saya pahami
apa yang harus saya lakukan tadi dengan Pak Joko, dan juga tidak lupa dengan menggunakan alur kita, yaitu identifikasi, regenerasi, dan tanggung jawab. Mungkin saya kira cukup. Terima kasih Pak Ari, hari ini moga-moga coaching dengan Bu Devi berjalan lancar sampai dengan tujuan yang terbaik. Baik Pak Ari, terima kasih Bapak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat siang Pak Joko. Halo, selamat siang Pak Ari, apa kabar? Baik, Pak Joko sendiri gimana? Sehat. Alhamdulillah. Ini lesu lemah aja. Kok Pak Joko tahu ya? Ada masalah Pak Ari? Kayaknya ini Pak Joko udah nggak tahu ini masalah saya. Gini Pak Joko, Iya, gimana? ini ada masalah dengan siswa. Siswa perwalian saya Pak. Jadi siswa perwalian saya nih, saya dapat informasi langsung dari guru yang lain, yaitu Pak Faza. Dia mengatakan bahwa di pembelajaran dia, siswa perwalian saya itu banyak yang tidak mengerjakan tugas, dan juga ketika tidak mengerjakan tugas dia malah mengundang hal yang gaduh kepada siswa yang lain. Saya merasa bahwa ini adalah permasalahan yang menurut saya cukup serius Pak Joko, karena saya merasa bahwa saya nggak berhasil untuk membina anak didik saya. Nah, saya bertemu dengan Pak Joko ini ingin mendapatkan saran atau pencerahan Pak terkait dengan permasalahan yang terjadi dengan siswa perwalian saya tersebut. Pak Joko ada waktu nggak? Siap Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Ari sudah bisa kita saling berbagi ya cerita. Pak Ari kualitas berapa? Saya kebenaran memegang wali kelas 11 SBF Pak, seni broadcasting, dan memang dari beberapa guru menyatakan bahwa anak-anak yang ada di 11 broadcasting adalah anak-anak istimewa yang berbeda dengan jurusan yang lain, terutama dari karakternya. Nah, itu yang mungkin membuat saya merasa bahwa sebenarnya berat juga sih memegang menjadi wali kelas tersebut. Tapi ya ini sudah terjadi, saya diberikan amanah oleh kepala sekolah untuk menjabat wali kelas tersebut Pak Joko. Pak Joko juga tahu kan pasti kalau 11 SBF itu punya karakter anak seni Pak, soalnya gitu. Gimana Pak Joko? Oke, dari penjelasan Pak Ari tadi yang menyatakan bahwa anak-anak di kelas Pak Ari sendiri agak sulit untuk dikomunikasikan dan diajak kerjasama ya. Kira-kira penyebabnya apa ya hal yang terjadi ya? Penyebabnya mungkin masalah yang komunikasi Pak. Saya merasa bahwa saya sebagai wali kelas tidak dekat dengan mereka karena beberapa kesibukan yang ada di saya. Jadi komunikasi dengan mereka itu tidak kuat gitu. Komunikasi yang terjalin bukan karena saya harusnya memiliki waktu yang banyak kepada mereka gitu. Tapi komunikasi yang sekedar ketika saya bertemu dengan mereka, saya menyapa, dan ketika ada masalah mereka dijawab pada saat itu. Kalau secara perasaan saya itu Pak Joko gitu. Bagaimana ya Pak Joko ya terkait dengan hal itu? Berarti kasusnya saya hello aja tidak dekat, Iya. kurang komunikasi. Kira-kira Ari sudah tahu belum kekuatan apa yang Bapak punya untuk mencapai tujuan ini? Kekuatan yang saya punya sih tentunya saya berpikir kalau masalah saya memang komunikasi, saya harus bisa berkomunikasi dengan mereka gitu. Meluangkan waktu waktu dengan mereka. Ada hal yang saya inginkan, yaitu saya punya sebuah strategi
di mana saya akan melakukan bincang-bincang Pak dengan mereka di luar jam, 1 jam setelah pelajaran. Saya panggil mungkin satu orang 10-15 menit sehingga ada 6 orang dan itu bergiliran. Saya akan coba menanyakan terkait dengan pertanyaan secara sosial emosional. Saya ingin menanyakan secara sosiologi mereka, bahkan mungkin lebih kepada apa sih yang mereka lakukan atau kerjakan di sekolah maupun di rumah. Jadi tindakannya sudah banyak dan bagus itu menurut saya Pak. Bapak sudah bisa meluangkan waktu untuk mereka berdiskusi, ya kan, dan sebagainya. Kira-kira hambatan yang Bapak rasakan. Nah, hambatan yang saya rasakan yang Bapak alami ini ya. Iya. Hambatan yang saya alami gini Pak Joko. Ketika saya sudah melakukan terkait hal itu, ya hambatannya adalah mungkin ada beberapa siswa yang tidak mengungkapkan secara penuh gitu. Ya, menyembunyikan apa yang menjadi permasalahan mereka gitu. Sehingga ketika saya coba untuk menanyakan perihal keberadaan mereka gitu, ketika tidak mengerjakan tugas, apa yang membuat hal yang menghambat untuk mengerjakan tugas, mereka hanya bilang bahwa tugasnya sulit, tugasnya terlalu banyak gitu. Padahal saya pikir guru pasti memberikan tugas sesuai dengan porsi dan kemampuan mereka gitu. Iya, dan itu bisa dari satu orang ke satu orang yang lainnya itu akan mengalami hal yang sama, Pak Joko. Gitu. Tapi kira-kira apa solusi di masalah ini? Solusi di masalah ini sepertinya saya akan melakukan kembali tes diagnosis non kognitif untuk mereka gitu, sehingga nanti akan ada jalan-jalan pertanyaan yang memungkinkan saya bisa mendapatkan jawaban tentang permasalahan ini. Jadi ketika saya coba untuk melakukan pendekatan secara komunikasi tidak dapat, maka saya akan melakukan tindakan dengan tes non kognitif itu Pak. Jadi mendapatkan jawaban dari bapak siswa yang tidak mau mengeluarkan pendapatnya gitu tentang permasalahan mereka. Gitu Pak. Kira-kira rencana berikutnya nih ya, setelah Bapak melakukan tes diagnostik non kognitif, iya. Dari apa yang sudah diceritakan tadi, kira-kira ya, bisa diceritakan kembali nggak apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Ya, berarti yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini tentunya buat saya harus meluangkan waktu untuk mereka, terus menerapkan strategi-strategi yang tadi dan yang lain, dan tentunya saya harus berupaya untuk sabar dalam mengatasi permasalahan mereka Pak. Karena bagaimanapun siswa ini kan beranjak menjadi dewasa ya, perubahan menjadi dewasa, dan saya harus memahami itu. Dan Pak Joko juga harus mengetahui bahwa sekitar 73% Pak di sekolah kita, di sekolah saya ini ya, termasuk itu adalah 73% siswa KJP yang secara tidak langsung mereka tidak hanya memikirkan masalah pendidikan, masalah bagaimana mereka bisa sekolah dengan ditunjang permasalahan ekonomi aja mereka sudah bagus gitu Pak. Jadi seperti itu Pak. Memang berat Pak ya, jadi kita menangani hal tersebut karena banyak sekali untuk periode ini memang di mana semua sekolah seperti itu Pak. Pak sudah bisa menjawab tantangan tersebut. Kira-kira komitmen apa ya yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ya, komitmennya yang akan saya lakukan adalah sebenarnya saya akan melakukan sebuah tadi kalau dari saya sudah ya Pak, kolaboratif, reflektif, berkolaborasi dengan guru-guru yang menjadi titik awal permasalahan itu terjadi, ya. Saya coba untuk berkolaborasi sehingga nanti ketika mereka mendapatkan sebuah masalah, minimal kami sudah mengetahui apa-apa yang menjadi sebuah perencanaan penyelesaian masalah itu Pak. Jadi melakukan kolaboratif efektif.
Oke, udah dapat jawaban juga. Bagaimana terakhir nih Pak nih? Tindak lanjutnya Pak ke depan. Ya, tindak lanjutnya tentunya saya berharap bahwa saya selalu mengingat bahwa sebenarnya sebuah motivasi itu harus selalu muncul pada diri kita, Pak. Karena tidak ada antara realita dan idealita yang terpisah oleh satu kata, yaitu semangat. Sehingga saya selalu ingin bersemangat terhadap apa-apa yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Oke Pak Ari, dari perbincangan kali ini Pak Ari kayaknya udah apa yang Bapak rasakan nih perasaannya? Ya, tentunya saya perasaannya udah mulai berbagi ya Pak ya. Yang tadinya sangat berat gitu ya, saya harus ngomong sama siapa, dan sekarang sudah terjawab. Saya berbagi dengan Bapak ya, dan tadi Bapak juga sepertinya mengarahkan saya untuk menjawab apa-apa yang menjadi hal yang bisa dilakukan sebagai penyelesaian dengan siswa perwalian saya. Saya lebih plong sekarang. Oke, saya senang sekali Pak Ari sudah bisa membicarakan masalahnya, mengidentifikasi tadi semuanya, lalu sudah bisa menjalankan sekarang perbincangan ini lebih semangat lagi ya untuk ke depannya ya. Ya, saya harus lebih bersemangat Pak. Kira-kira ada hal lain Pak yang ditanyakan Pak atau disampaikan juga? Aduh, sepertinya sudah cukup Pak, dan kayaknya tadi juga sudah bel berbunyi. Kayaknya saya cukupkan sampai di sini Pak. Oke, terima kasih Pak Ari. Sehat selalu, sukses untuk semuanya. Terima kasih. Baik Pak. Iya. Ya. Apa kabar Pak Ari? Baik Pak Joko. Gimana Bapak kabarnya Pak? Sehat-sehat. Ya, Kita ketemu lagi nih Pak. Iya. Tadi kan kita sebelum Bapak coaching Bu Retni kita sudah menanyakan. Sekarang boleh saya bertanya Pak? Setelah Bapak coaching dengan Ibu Retni mengenai hal-hal yang disampaikan oleh Bu Retni sebagai coach, kira-kira Bapak tadi sudah melakukan observasi pada coach, lalu apa yang didapat? Baik Pak. Joko, tadi saya sudah melakukan observasi dengan Ibu Retni sewaktu pengajar, dan saya lihat bahwa permasalahan yang ada pada Ibu Retni yang terkait dengan permasalahan peserta didik dan hubungan dengan orang tua, itu sepertinya memang permasalahan pelik ya. Tapi saya melihat bahwa Bu Retni sepertinya sudah mempunyai strategi-strategi dari beberapa strategi ya Pak. Yang awalnya tadi ada hal yang belum bisa orang tua juga untuk berkata jujur terkait dengan permasalahannya, dia menggunakan strategi yang lainnya gitu, dan itu saya pikir sangat luar biasa untuk seorang yang memiliki permasalahan dan penyelesaian masalah. Nah, saya tadi juga menyimak juga ya saat Bapak coaching dengan Bu Retni, kayaknya ada kok masalah di beberapa satu ya yang saya catat, ada di komunikasi, ada yang dianggap siswa berkebutuhan khusus, lalu ada respon siswa yang lemah, dan juga identifikasi dengan keluarga. Data yang bisa Bapak sudah sampaikan dengan baik, atau coach sudah bisa melaksanakan apa, menceritakan kepada coach dengan nyaman, dan apakah dia bisa menyamankan dan memahami apa yang diinginkan Pak? Iya, sepertinya tadi bahwa apa yang dilakukan oleh Uci ya, itu saya kira sudah, saya mencatat sudah menggunakan alur cerita, di mana tadi tujuan dijelaskan, lalu mengidentifikasi permasalahan ya, dari beberapa masalah, terus juga ada sebuah rencana yang akan dilakukan, dan ada tanggung jawab yang memang menjadi tanggung jawab dari coach itu sendiri. Jadi secara tidak langsung bahwa kalau kita sudah poin itu ya. Ya. Mungkin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan berdasarkan yang Bapak amati dari Kunci tadi? Sepertinya kompetensi yang
akan dikembangkan yaitu pada teknik coaching, sehingga kedepannya itu lebih baik lagi. Tapi saya rasa tadi Bu Refni sudah mempunyai kemampuannya. Iya, jadi melihat kami. Oke, Pak Ari, sekiranya hari ini Bapak sudah melakukan coaching yang baik dengan Bu Refni, aku coach, dan Bu Refni kayaknya juga mendapatkan aksi yang positif ya dari masukan dari Pak Ari atau diskusi dengan Pak Ari tadi. Iya, sepertinya saya sebenarnya mengarahkan Bu Refni untuk hal tersebut, tapi memang Bu Refni ini punya kemampuan buat mengembangkan atau menyelesaikan dari beberapa permasalahan dengan ide atau strateginya dia gitu Pak. Oke. Jadi saya hanya coba untuk mengantarkan pada titik poin yang memang dia butuhkan. Siap, Bapak. Oke, Bapak kali ini sudah melaksanakan dengan baik. Bu Refni juga bisa menyelesaikan apa yang dia hadapi dengan baik juga. Terima kasih Pak Ari. Hari ini mungkin saya sudah mencatat beberapa poin dan kebaikan semuanya. Terima kasih banyak. Hari ini kita sudah sudahkan kegiatan kita. Baik Pak Joko, terima kasih juga ya Pak Joko atas kehadirannya, Oke. datangannya, dan jangan bosan-bosan Pak. Siap. Oke, Terima kasih Pak Ari. Ya, Lanjut Pak Ari ya. Oke Pak.